Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Kita langsung mulai aja karena saya ini juga sambil double ya, ada sidang skripsi mahasiswa. Oke, baik. Sekarang kita akan melaksanakan praktikum. Praktikumnya itu adalah tentang abstrak dan interface. Kemarin kan kita sudah belajar tentang kelas abstrak sama interface. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dulu bagaimana decodingnya. Kemudian nanti setelah itu kalian akan melanjutkan ke tugas kelompok seperti biasa ya. Baik, mungkin saya langsung aja ya, karena nggak bisa lama-lama, masih ada sidang juga nih. Saya langsung aja bikin dulu di Replit. Silakan kalian buka Replit ataupun mau NetBeans atau apa terserah. Ya. Belum share screen. Oke. Jadi di sini kita akan membuat program ya seperti yang dicontohkan pada saat teori kemarin, yaitu ada contoh program bangun datar gitu. Bangun datar di mana program kelas bangun datar itu akan menjadi kelas induk atau superkelas yang mana kita akan buat menjadi abstrak gitu ya. Terus nanti akan ada turunannya, yaitu misalnya kita ambil contoh satu kelas aja, yaitu kelas persegi panjang gitu ya, atau persegi lah. Kemudian nanti kelas persegi tersebut akan merupakan turunan dari kelas bangun datar. Kemudian nanti kelas persegi tersebut juga akan mengimplements ya, akan mengimplements ke salah satu interface. Misalnya kita buat interface warna begitu ya. Itu yang akan kita buat hari ini. Nah, sekarang kita akan membuat terlebih dahulu kelas superkelasnya, yaitu adalah bangun datar ya. Kita buat sebuah kelas bangun datar Java, yaitu bangun datar ini seperti yang dijelaskan kemarin bahwa kelas bangun datar adalah merupakan kelas superkelas yang kita buat menjadi abstrak, karena memang bangun datar itu nggak bisa ada bentuknya ya, kita nggak tahu bentuknya. Oke, kita buat kelas abstrak kelas, kelas bangun datar ini ya, terus boleh oke dibiarin dulu aja. Kemudian di dalam kelas bangun datar ini misalkan dia punya atribut gitu, atribut yang dimiliki oleh semua turunannya yaitu adalah luas sama keliling ya, seperti contoh yang kemarin juga luas sama keliling. Saya buat di sini protected integer luas gitu, kemudian protected integer keliling. Kemudian misalnya kita mau membuat, kalau kemarin kan kita ada, dia kan semua bangun datar itu kan bisa dihitung luas sama kelilingnya. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan inheritance biasa, kita kan membuat prosedur hitung luas sama hitung keliling, tapi masih ada isi, ya kan? Tapi nanti di override oleh anaknya. Nah, tapi sekarang kita membuat bangun datar menjadi kelas abstrak, kita buat metode tersebut adalah metode abstrak juga, ya. Jadi abstrak, misalnya void hitung luas, begini, ya. Kemudian, kenapa? Kebiasaan, langsung titik koma, ya. Buat abstrak juga void hitung keliling, begini. Ya. Nah, jadi memang benar-benar metode ini adalah metode abstrak yang tidak ada isi. Nah, kemudian metode abstrak ini kan boleh setengah ada isi, setengah enggak, atau setengah kosong. Nah, ini adalah setengah metode yang tidak ada body. Nah, sekarang kita buat metode yang ada body. Misalnya dia hanya metode print, menampilkan. Misalnya protected void print.
ya, kita print, kita tampilkan sistem outprint. Print len gitu, misalnya luas titik luas ya, kemudian keliling. Mulai dari CF bakar dikali CF besar, setelah itu. Nah, jadi di sini kita sudah punya dua metode. Yang pertama metode yang tidak ada body, yang di sini adalah metode yang ada body. Jadi diperbolehkan kalau di dalam diperbolehkan kalau dia kelas abstrak ini boleh ada setengah metode yang ada isi dan setengah metode yang tidak ada isi atau tidak ada body. Ya, dibuat seperti ini. Oke. Kemudian satu kelas baru, misalnya persegi panjang .java gitu. Oke, ya udah samain aja persegi panjang. Ini adalah kelas turunan ya, tadi dari bangun datar. Kelas persegi panjang. Extend ya. Extend bangun datar begitu. Terus ya, ini standar ya. Kalau extend bangun datar dia ada atribut dia biasa, private. Saya buat ya, integer p, l gitu ya, panjang sama lebar. Kemudian misalnya saya membuat sebuah konstruktor gitu untuk menginputkan nilai panjang sama lebar, persegi panjang, konstruktor yang ada parameter integer p, nanti kita langsung set ya, integer l. P sama dengan P ya, list dot L sama dengan L. Nah, begini ya langsung. Terus kita akan, ini masih ada error. Nah, baca errornya. Persegi panjang must implement the inherit abstract method, bangun datar sama hitung luas. Jadi kita harus mengimplement atau mengoverride metode hitung luas sama hitung kelilingnya. Kita buat berarti di sini void hitung luas. Bener nggak tulisannya? Oh, salah. Harus sama ya. Kalau mengoverride itu nama metodenya harus sama. Terus kita langsung isi ya, misalnya luas kan adalah turunan, kita dapat turunan dari luas, parameter turunan panjang kali lebar. Terus void hitung keliling dengan 2 kali panjang ya, tambah 2 kali lebar ya, begini ya. Oke, udah. Nih udah nggak merah lagi, udah nggak error lagi. Kenapa? Karena dia sudah di override, atau yang abstrak-abstrak tadi sudah di override atau sudah diisi badinya oleh turunannya. Seperti ini. Ya, seperti ini untuk kelas abstrak. Jadi kalau untuk kelas turunannya sih standar aja, tapi dia wajib meng-override metode abstrak yang ada di kelas abstraknya, begitu. Beda sama sih sebenarnya sama yang kemarin inheritance biasa. Kalau kemarin kita tidak ada abstraknya, tidak ada keyword abstrak. Terus metodenya kita tetap void hitung luas, tapi kita isi, kita kosongkan, misalnya cuma sistem outprint aja gitu, tapi tetap kita isi. Dan turunannya sebenarnya nggak mau di override ya udah nggak apa-apa sih, masih bisa. Tapi kalau sekarang karena di abstrak, metodenya kita buat abstrak, dia wajib mengoverride turunannya. Itu aja sih bedanya. Ya. Sampai di sini tentang abstrak sama nyata. Mau ditanya silakan. Ada yang mau ditanya? Saya sambil mantau. Silakan. Jadi kamu tadi bilang membandingkan 4,9 dengan mulai dari total kan 0,2 sentensi. Kalau ada yang mau ditanya, boleh nih. Tadi juga ada pertanyaan, boleh nggak Bu pakai anotasi ya, add, override. Boleh, silakan sama aja. Boleh.
Di sini saya males ngetiknya karena kalau di NetBeans dia kan otomatis keluar tuh, tapi kalau di sini kan nggak otomatis, saya males ngetiknya. Boleh mau pakai anotasi boleh, sama aja kok. Itu harus sesuai range-nya, Bu. Makanya dibuat. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Bawahnya apa pulang? Hah? Ini untuk aku dan buat lagi 118. Apa, Bu? Dari yang sama, lain 118. Apa makna bawahnya tuh? Oh, kalau CF pakarnya kurang dari nilai yang tadi, maka masuk ke dalam lagi, Bu. Baru dapat hasilnya. Saya masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam menjadi CF pakar, menjadi nilai keyakinan CF pakarnya. Kalau kecil terus masuk ke dalam, terus memakai apa formnya ya? 116 sampai 120. Misal ini kan CF bakar, panjang CF mengambil CF bakarnya, ini nilai titik lokasinya diambil dari parameter indeks yang pertama. Misalnya indeks pertama itu Belum ada pertanyaan? Misalnya kan nilai parameternya pas 4,9. Nah, indeks pakarnya itu dicek dari apakah 4,9 itu lebih dari yang pertama 0,8. Jika dia masuk ke dalam ke selanjutnya, terus CF bakar, nilai CF bakarnya ya udah, karena udah jadi saya potong itu. Kalau kayak gitu hasilnya pasti dia lebih gede terus dong. Orang kamu nilainya range-nya tadi 5 sampai 4, terus CF bakarnya pilihannya 1 sampai 0,2, ya lebih gede terus. Buat apa ada for ini? Tapi ya sudah, saya rasa dari saya gitu dulu ya. Udah banyak nih. Maaf sih kayaknya mengambil waktunya. Ya, belum ada? Baik, kalau belum ada saya lanjutkan ya pakai. Sekarang kita akan menambahkan sebuah interface ya, misalnya interface-nya adalah warna. Jadi di interface ini misalkan bangun datar, ada persegi panjang, persegi panjangnya mau kita kasih warna itu di dalamnya gitu, kita kasih warna gitu. Nah, oke, sekarang caranya interface, langsung aja interface warna gitu ya. Susah. Jadi videonya itu tentang sistem faktor detektif. Oke, interface warna. Jadi biasanya kan kalau kita ngasih warna itu kan terdiri dari RGB ya. Nah, RGB nilai RGB-nya nanti akan misalnya mau di persegi panjang mau kita kasih warna sesuai dengan nilai RGB-nya. Nah, sekarang kita akan menuliskan ya atribut ya. Kelas interface terdiri dari atribut sama metode kan. Nah, di sini kita akan menuliskan atributnya. Atributnya misalkan di sini untuk kelas interface atributnya harus berupa atribut final. Kemarin kan sudah pernah tuh ada atribut final kan.
Nah, atribut final itu adalah misalnya nilai konstanta atau nilai ketetapan. Misalnya pi itu nilainya 3,14. Ya udah, berarti finalnya tetap nilainya 3,14. Nah, kalau misalnya contohnya warna. Warna ini kan dia punya nilai RGB. Nilai RGB-nya itu antara rentang 0 sampai 255. Nah, misalnya kita buat di sini misalnya integer misalnya minimum RGB-nya kita mulai 0. Maksimum RGB-nya sama dengan 255. Bu, boleh nggak? Misalnya ada pertanyaan, Bu, boleh nggak, Bu? Kalau misalnya atributnya itu adalah atribut yang bukan final, maksudnya yang tidak di state berapa konstantanya, saya seperti ini. Dia akan error. Kenapa? Karena yang seperti dijelaskan kemarin bahwa interface itu kan adalah kelas, adalah sebuah kelas yang merupakan standar atau sebagai blueprint gitu. Jadi dia memang sudah menetapkan standar-standar yang berlaku. Oleh karena itu atributnya pasti atribut final. Atribut, ya benar. Atributnya pasti atribut final. Tanpa ditulis di state di depannya ada final. Beda kan kalau kemarin final integer gitu. Nah, sekarang nggak usah ditulis aja finalnya, tapi udah pasti dia wajib adalah atributnya berupa atribut final. Ya, itu beda ya antara kelas interface sama kelas biasa. Jadi kalau kelas interface atributnya wajib atribut final. Itu yang harus diingat ya, harus atributnya berupa atribut final atau atribut konstanta. Ada ketetapan. Ya. Yang nilainya nggak boleh diubah-ubah, pokoknya segini aja udah. Oke, itu ada tentang atribut. Sebentar. Oke, kita lanjut. Sekarang metodenya. Metodenya kan kemarin saya sebutkan bahwa metode untuk interface ini harus berupa semuanya metodenya tidak boleh ada body atau harus metode abstrak. Jadi di sini misalkan ya udah kita tulis aja tanpa ditulis abstrak di depannya ya. Void misalnya isi warna ya, anggap aja saya buat seperti itu, isi warna ya udah tanpa ditulis. Kalau beda kelas abstrak tadi kan abstrak void begitu. Kalau di sini tanpa ditulis abstrak wajib dia metodenya harus metode abstrak. Coba kalau kita isi. Kan isi harus not specify a body. Dia pasti berupa metodenya metode abstrak udah. Nggak usah ditulis abstrak lagi, udah pasti metode abstrak. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi udah begini aja. Jadi memang kelas interface itu adalah kelas blueprint atau kelas yang hanya memberikan spesifikasi aja. Ya. Oke, sekarang kita coba gunakan implements ya, implements warna. Tinggal pasti error lagi nih karena harus mengimplementasi nih, implement isi warna. Ya, tinggal misalnya void isi warna. Misalnya begitu. Void isi warna tinggal kita isi nih, misalnya integer RGB-nya misalnya. RGB-nya kita set misalnya 30 gitu. Boleh di sini nanti kalian mau buat misalnya nilai RGB-nya kalau kurang lebih dari maksimum RGB atau kurang dari minimum RGB maka dia bukan merupakan warna. Silakan ya, silakan mau kalian set seperti apa di sini, mau mengecekkan misalnya nilai RGB-nya nanti diinputkan terus dicek dulu kalau bukan antara 0 sampai 255 atau sesuai dengan maksimum sama minimum ini maka dia warnanya nggak bisa diisi. Itu silakan kalian buat sendiri ya. Jadi di sini saya hanya ngasih contoh aja. Kemudian tinggal kita misalnya kita tampilkan ya sistem outprint. Misalnya warna ya. Misalnya jadi kalau kalian sudah membuat pengkondisian kalau dia lebih kecil daripada
minimum RGB-nya dan lebih besar daripada atau lebih besar daripada maksimum RGB-nya, maka dia bukan warna. Selain itu ya dia langsung kita tampilkan warnanya seperti itu ya. Silakan aja ini mah. Oh iya. Ininya ya, apa access identifier-nya. Public atau protected juga boleh sih, nggak apa-apa. Kita mau protected aja ya, access identifier-nya. Dan saya menggunakan metode ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi ya dia hanya mengisikan seperti ini aja. Dia wajib mengoverride. Ya, wajib mengoverride apa data yang ada di dalam sini. Seperti itu. Oke, berarti tinggal kita panggil ya. Sekarang di main-nya saya mau menunjukkan bahwa kelas abstrak itu tidak bisa dijadikan objek. Misalnya seperti ini. Bangun data. Misalnya BD, ini saya buat ya, new bangun datar. Nah, maka dia tidak bisa. Cannot initiate the type of bangun datar, karena dia adalah kelas abstrak. Kelas abstrak itu memang nggak ada bentuknya, gitu. Ya udah, gitu loh. Ya, jadi memang kelas abstrak tidak bisa dibentuk objek atau dibuat objek. Begitupun dengan warna. Misalnya kita buat warna W sama dengan new warna. Beberapa gejala gitu ya, atau beberapa sama. Dia tidak bisa di-initiate karena dia adalah interface, dia bukan kelas nyata, ya. Jadi yang bisa dibuat menjadi objeknya atau dibentuk objeknya itu adalah kelas nyata. Misalnya itu adalah persegi panjang. Misalnya saya buat PP sama dengan new persegi panjang. Saya langsung set warnanya, nilainya ya, panjang sama lebar. PP titik, misalnya hitung luas gitu. Keliling misalnya. Kemudian PP titik print. Ya seperti ini. Kita coba jalankan. Apa nih? Orang yang kamu nggak kenal gitu. Isi warna, not allow. Oh, public harus, sorry. Siapa kamu tanya siapa? Dengan orangnya. Gitu ya. Oh iya, kalau karena interface dia harus public karena boleh dipakai oleh siapapun. Yang masih keluarga. Iya itu. Nah, jadi seperti ini ya. Keliling. Jadi kita tinggal mengoverride aja seperti itu. Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Silakan. Siapa pakar yang kamu tanya? Ya kalau kita bilang sistem pakar itu untuk mendiagnosis penyakit, ya kita tanyanya dokter. Kalau apalagi kalau kita ingin mereparasi mesin gitu ya, tanyanya sama orang yang ngerti mesin gitu ya, pakarnya entah teknisi atau apapun gitu ya. Nah untuk melihat kesuburan lahan gambut ini, tanya ini siapa? Boleh? Tadi apa ya Bu? Harus publik. Oh, karena dia boleh dipakai oleh siapapun. Maksudnya boleh dipakai oleh kelas siapapun yang mengimplement dia. Jadi dia bukan kalau protected kan hanya untuk turunan gitu. Ya, istilahnya protected dia hanya kan boleh dia kan karena interface ini kan bukan turunan. Kalau private juga nggak boleh kan dipakai. Jadi kelas yang mengimplement dia nggak bisa pakai, itu juga nggak boleh. Jadi karena interface ini memang umum gitu, istilahnya umum. Kalau yang mengimplement dia ya udah silakan pakai. Oleh karena itu dia nggak boleh private, nggak boleh juga protected kan. Kalau protected itu hanya untuk turunan aja yang menggunakan. Tapi kan interface bukan menurunkan, dia mengimplement. Gitu. Ya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan.
Kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Jadi bebas ya kalau yang pakai anotasi override itu boleh aja. Nggak pakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Boleh dihapus anotasi itu. Itu hanya memberitahu bahwa ini di mengoverride gitu loh. Matematik 1+1 itu juga harus dengan rumus. Penjumlahan, pengurangan itu juga harus dengan rumus. Ya saya nggak butuh ditunjukin ini. Saya minta penjelasan kamu. Ini skala apa S1 yang bisa emang kamu tuh bukan D3 gitu. Saya Silakan. perlu kamu untuk membuat ini gitu. Tapi dimana kita tuh dituntut untuk bisa menganalisis apa yang sudah kamu buat gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Topik nih, saya punya data ini saya college, kemudian saya analisis, saya berprofesi, kemudian saya mengerti, saya korelasikan dengan metode yang saya gunakan dari beberapa referensi paper yang Ini mohon maaf ya kalau saya agak kurang-kurang karena 3 yang saya pegang hari ini. Kelas reguler, kelas kuliah maksudnya. Pagi ada kan kalian siangnya. Terus ada sidang. Terus satu lagi Ormawa apa ya? Itu Ormawa saya tinggalin dulu nih. Saya udah izin, saya siang aja masuknya karena udah dua. Saya nggak mungkin 3 device, bingung nantinya. 2 device aja kadang susah. Jadi mohon maaf kalau saya agak harus menyimak, harus kesini juga ya. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Sistem pakar untuk membantu pakar dalam melakukan. Belum ada? Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya akan kirimkan juga nih. Kalau kalian mau linknya, boleh, nggak apa-apa. Saya kirimkan linknya ya. Rapidnya boleh dicoba-coba, jangan diganti-ganti aja sih. Biar nanti teman-temannya nanti jadi salah ya. Oke, setelah ini ya silahkan. Bentar. Silakan kalian membuat tugas ya atau mengerjakan program berdasarkan latihan kemarin. Jadi yang ada persegi panjang, balok ya. Balok, terus apa kubus, terus apa satu lagi interface apa gitu ya. Nah, silakan kalian buat programnya berdasarkan rancangan yang sudah kita buat di di teori kemarin. Silakan kalian buat. Kemudian seperti biasa rapidnya nanti dikirim linknya, saya buatkan Google Form. Terus apa lagi nih? Sama video diskusi ya. Di sini saya lihat dulu sudah ada belum ya tingkatnya atau sepertinya mereka ada kerjaan ya, jadi nggak bisa mewakili, nggak apa-apa lah karena saya juga udah masuk kan. Oke, seperti itu ya. Nanti silakan kalau mau pakai Skype-nya silakan dipakai, silakan berdiskusi. Nanti saya juga minta kalian mengumpulkan form sama recording diskusinya sebentar aja ya, seperti kemarin juga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Berarti interface ini dia memang nggak buat objek, tapi dia nambahi objek itu ya? Dia memang tidak membuat objek, tidak bisa dibuat objek ya. Tapi dia itu kayak salah satu juga untuk mengakali ya, supaya kita bisa menggunakan 2 turunan. Tapi bukan turunan semua, 1 turunan, 1 implement. Makanya 1 extend, yang untuk turunan kan pakai extend. Kalau di program, yang satunya interface kan bukan extend dia, implement jadinya. Tapi memang antara interface dengan misalnya yang kita tadi interface warna sama kelas persegi panjang memang bukan turunan kan? Dia memang nggak ada hubungan antara warna sama persegi panjang. Yang ada hubungan kan memang ada hierarkinya adalah yang bangun datar sama yang persegi panjang. Tapi kita bisa menggunakan metode-metode yang dimiliki oleh si interface warna. Kita bisa menggunakan metodenya di situ gitu. Jadi memang dia hanya sebagai pelengkap ya, pelengkap kalau memang kita membutuhkan yang bersifatnya umum.
interface itu biasanya sifatnya umum, lebih bersifat umum ya, tidak ada hierarki, tidak ada apa. Jadi siapapun, misalnya saya punya bangun datar, terus sekarang kita punya kelas bangun datar dengan kelas persegi. Persegi itu mengimplement warna. Terus misalnya nanti saya punya kelas mobil. Misalnya, saya punya kelas mobil, tapi saya mau pakai interface warna juga. Saya mau mobil saya itu mau saya warnai, boleh, nggak masalah, gitu loh. Dia sebagai pelengkap, makanya biasanya interface itu sifatnya lebih umum, begitu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Izin bertanya Bu. Boleh? Kita kan biasanya kan buat ini ya Bu, buat atribut. Terus untuk mengakses atribut itu dari kelas luar, kita biasanya kan pakai ini, pakai apa, getter setter kan Bu? Iya, ya. Nah, tapi kan kalau di sini kan kita pakainya bukan private, tapi pakai protected kan Bu? Jadi kelas lain bisa langsung akses aja gitu, nggak perlu pakai ini. Nggak perlu lewat setter getter. Getter. Tapi yang bisa, ya, yang bisa mengakses untuk gimana? Terus dulu deh. Bisa kita buat ini nggak? Bisa kita buat kayak bersifat kayak private itu nggak? Boleh. Jadi sebenarnya kalau yang bangun datar tadi kan, saya share screen lagi. Nih ya. Jadi di sini kan saya kan membuat kelas abstraknya bersifat protected. Biar kita nggak perlu, kalau untuk anaknya nggak perlu setter getter lagi, langsung kita bisa akses karena memang diturunkan. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Jadi istilahnya luas sama keliling itu diturunkan ke anaknya gitu ya, diturunkan ke persegi panjang. Nah, jadi nggak perlu lewat setter getter lagi, kecuali kalau misalnya kita buat di sini private. Tapi biasanya jarang sih kalau memang dibuat kelas abstrak seperti ini, jarang dibuat private karena memang biasanya akan diturunkan begitu. Jarang dibuat private. Biasanya kalau yang kelas objek biasa, bukan objek biasa, objek nyata, yang kadang kita buat private, lebih kepada enkapsulasinya ya, seperti yang ini tadi. Mana nih? Nah, di sini kan untuk objek biasa saya buat private, biar nggak bisa diakses oleh orang luar. Tapi kalau protected kan dia bisa diturunkan, tapi nggak bisa orang, misalnya saya punya kelas mobil tadi, saya mau pakai, nggak bisa juga dipakai gitu loh. Dia harus lewat setter getter gitu ya. Izin lagi Bu. Boleh? Misalkan yang tadi, ini kan saya paham kalau protected ini kan juga kita butuh akses modifier yang protected biar bisa di-extend oleh persegi panjang itu kan Bu? Ya, benar. Nah, karena dalam satu subclass lah. Tapi kan waktu di persegi panjang, itu kan ada kelas kita kan Bu? Misalkan di main kita tulis gitu, pp dot luas gitu. Misalnya kita mau nampilin luas, nah kan bisa Bu jadi. Soalnya dia ngikut yang akses modifiernya si bangun datar. Bangun datar ya. Jadi nah, itu gimana boleh jadi private? Ya lebih baik kalau misalnya dibuat seperti itu ya, sebentar. Sedangkan kan kalau kita muat private nggak bisa di-extend gitu. Ya, jadi sebenarnya lebih baik ya udah, misalnya kalau memang benar-benar nggak bisa diakses ya, ya udah lebih baik kita buat private aja gitu. Jadi nanti turunannya ya dibuat setter getter, boleh aja sih. Tergantung dari ininya juga, desainnya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita buat private di bangun datarnya, gimana kita pakai luas sama kelilingnya di persegi panjang Bu? Lewat setter getter. Di sini ada setter getter tulis. Iya, di bangun datarnya kita pakai getter gitu ya Bu? Iya bener, ngambilnya mau ngesetnya pakai setter kan, mau ngambilnya pakai getter. Gitu. Di persegi panjangnya ya Bu? Di persegi panjang, ya benar. Di sininya ya. Misalnya untuk ini ya, untuk ini kan ngisi kan, kalau saya kan langsung ya ngisi ya. Iya lewat situ. Di bangun datarnya ditambahin setter getter, di persegi panjang mengakses setter getter yang ada di bangun datar. Begitu. Ya.
Biasa sih standar itu ya. Oke. Ada lagi, silakan. Halo, Ustaz. Saya nggak butuh kamu diam, saya butuh kamu ngomong. Oh, seperti ini Bu, jadi harus ada asumsi. Ada lagi, saya sambil bikin ini dulu. Sambil boleh nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanya. Data saya ini kesuburan tanah itu ada beberapa poin itu ada pH, ada tingkat keasaman, ada suhu gitu ya, kemudian ada tingkat kadar oksigen di dalam tanahnya, kemudian di situ ada risiko. Saya membuat sebuah proses di mana proses itu akan apakah ini akan menggantikan fakta seperti di latar belakang yang sudah saya kamu buat gitu ya, karena kamu mengklaim bahwa dengan ini luasan ini Belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, ini formnya. Takutnya saya lupa lagi. Kalau lewat udah ini udah mikir kemana-mana lagi. Udah, ini ya formnya. Berarti silakan kerjakan bikin programnya berdasarkan tugas yang kemarin ya, yang sudah kita bahas juga kemarin. Berdasarkan desainnya kan kalian sudah buat, silakan dibikin programnya ya. Seperti biasa itu nama kelompok sama NIM, terus link Replit sama video diskusi yang singkat aja. Oke. Ada yang mau ditanya sampai di sini, silahkan. Belum ada. Kalau belum ada mungkin saya undur diri dulu karena masih ada harus ke sana ke sini lagi ya. Saya undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tugasnya segera dikumpul. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.